Halo teman-teman semuanya, saya harap kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus integral mengenai limit bentuk tak tentu jenis 0/0. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Logari Chandra Dewi dengan NIM 19130111003 dari Prodi Pendidikan Matematika. Nah, dalam pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada teorema A, aturan L'Hopital. Yang kedua ada teorema B, aturan nilai rataan Cauchy. Yang ketiga ada contoh soal dan yang keempat ada latihan soal. Lanjut. Nah, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membangun motivasi terlebih dahulu dengan membaca quotes yang ada di sini. Nah, di sini menyebutkan bahwa math is like going to the gym for your brain. It sharpens your mind from the coming clear. Nah, artinya matematika atau pembelajaran matematika ini seperti pergi ke gym untuk otak kalian karena matematika ini dapat mempertajam daya pikir dan logika-logika kalian. Jadi, kalian tidak rugi ya belajar matematika karena pelajaran matematika ini dapat diterapkan di pembelajaran lain seperti fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, seperti materi tadi, di sini kita akan mengetahui apa sih itu aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital ini merupakan aturan yang dapat membantu kita untuk menentukan nilai limit bentuk tertentu menjadi bentuk tertentu. Yang mana sih namanya bentuk limit bentuk tak tentu? Seperti judulnya tadi, di sini kita akan menjelaskan mengenai limit bentuk tertentu jenis 0/0 menjadi bentuk tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, mengenai teorema A, yaitu andaikan limit x menuju u dari fx sama dengan limit x menuju u dari gx sama dengan 0. Jika limit x menuju u dari f aksen x per g aksen x ada, baik dalam bentuk hasil terhingga ataupun tak terhingga, atau dengan lambangnya tak terhingga atau negatif tak terhingga, maka akan mendapatkan limit x menuju u dari fx per gx sama dengan limit x menuju u dari f aksen x per g aksen x. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan aturan L'Hopital ini, intinya kita harus mencari turunan dari limit fx dan turunan dari gx. Mohon maaf sebelumnya, turunan dari fx dan turunan dari gx. Lanjut. Nah, apa sih itu nilai rataan Cauchy? Sesuai dengan teorema B, yaitu misalkan f dan g merupakan fungsi yang terdiferensiasikan pada selang buka a, b dan kontinu pada selang tutup a, b jika g aksen x tidak sama dengan 0 untuk semua x di selang buka a, b sedemikian rupa sehingga fb dikurangi fa per gb dikurangi ga sama dengan f aksen c per g aksen c. Nah, teorema atau aturan nilai rataan Cauchy ini memiliki hubungan dengan aturan L'Hopital. Karena pembuktian aturan L'Hopital ini tergantung kepada perluasan teorema nilai rataan untuk turunan. Jadi mereka memiliki hubungan timbal balik. Oh ya, satu lagi, kalian jangan salah ya menyebutkan aturan L'Hopital ini karena ada yang menyebutkan dengan hospital. Jadi itu salah ya, kita harus menyebutkannya dengan benar yaitu L'Hopital. Lanjut. Nah, kita sudah beranjak ke contoh soal. Yang pertama, ada carilah hasil dari limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x per x. Nah, jika dilihat
limit ini berbentuk tak tentu kan, yaitu jika disubstitusikan 0 per 0, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan cara substitusi. Jadi jika menggunakan cara biasa, maka akan diperoleh limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x per x sama dengan, nah di sini kita bisa menggunakan cara atau metode kali sekawan dari pembilangnya, yaitu 1 dikurangi cos x, dengan mengubah bentuk penjumlahannya menjadi plus. Jadi mendapatkan limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x per x dikali 1 ditambah cos x per 1 ditambah cos x. Jadi setelah dikalikan, mendapatkan hasil limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos kuadrat x per x kurung buka 1 ditambah cos x. Nah, jika sama dengan limit x menuju 0 dari sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x ini kita dapatkan dari rumus aturan trigonometri. Jadinya, makanya 1 dikurangi cos kuadrat x ini bisa diubah menjadi sin kuadrat x. Jadi, dapatkan hasil limit x menuju 0 dari sin kuadrat x per x ditambah cos x kuadrat. Jadi, karena ini sudah berbentuk limit tentu, kita bisa substitusikan dengan x sama dengan 0, dan mendapatkan hasil 0 per 1 sama dengan 0. Nah, berbeda halnya jika kita menggunakan aturan L'Hopital. Kita hanya perlu mencari turunan dari fx dan gx, maka akan diperoleh limit x menuju 0 dari 1 dikurangi cos x per x sama dengan turunan dari limit x menuju 0 dari turunan dari sin dikurangi cos x per turunan x. Maka setelah diturunkan mendapatkan hasil limit x menuju 0 dari negatif dikali negatif sin x per 1. Kita kalikan pembilangnya, jadinya limit x menuju 0 sin x per 1. Karena ini sudah bentuk tentu, jadi kita tinggal substitusikan. Mendapatkan hasil 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya ke contoh soal kedua, yaitu ada tentukan hasil dari limit x mendekati negatif 2 dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Nah, jika kita menggunakan cara biasa, kita dapat menyelesaikannya dengan cara pemfaktoran, maka akan diperoleh limit x mendekati negatif 2 dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Dengan cara pemfaktoran akan didapatkan limit x mendekati 2 dari faktor-faktornya. Jadi karena ada faktor yang sama, kita bisa hilangkan, mendapatkan limit x menuju negatif 2 dari x ditambah 4 per x dikurangi 5. Dan mendapatkan hasil negatif 2 per 7. Beda halnya jika kita menggunakan aturan L'Hopital. Kita hanya perlu mencari turunan fx dan gx, maka akan diperoleh limit x mendekati negatif 2 dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 8 per x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 10. Dengan mencari turunan fx dan gx akan diperoleh limit x mendekati negatif 2 dari 2x ditambah 6 per 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 2 per 7. Lebih gampang kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, carilah hasil dari limit x menuju 0 dari sin x dikurangi x per x pangkat 3. Nah, kita dapat langsung menggunakan aturan L'Hopital, maka akan diperoleh limit x menuju 0 dari sin x dikurangi x per x pangkat 3. Jika kita turunkan, maka akan mendapatkan limit x menuju 0 dari cos x dikurangi 1 per 3x kuadrat. Nah, karena ini masih bentuk limit tak tentu, jadi kita dapat menurunkannya lagi menggunakan aturan L'Hopital, yang mendapatkan hasil limit x menuju 0
dari negatif sin X dikurangi 1 per 6X. Nah, kembali lagi kita mendapatkan limit bentuk tak tentu, jadi kita bisa menurunkannya lagi, mendapatkan hasil limit X menuju 0 dari negatif cos X per 6. Karena ini sudah bentuk tentu, jadi kita bisa mendapatkan hasilnya langsung, yaitu negatif per 6. Nah, untuk mengetahui bahwa kita menggunakan aturan L'Hopital ini, kita bisa menuliskannya dengan lambang L'Hopital, yaitu dengan L. Jadi, kita bisa mengetahui, atau orang lain bisa mengetahui, kita menggunakan aturan L'Hopital dengan mencantumkan lambangnya. Nah, kita sudah beranjak ke latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian bisa mencari penyelesaian sendiri dan bisa melanjutkan ke pembahasannya saat sudah menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, ada limit X menuju 0 dari X dikurangi sin 2X per tan X. Dengan menggunakan aturan L'Hopital akan didapatkan limit X menuju 0 dari X dikurangi sin 2X per tan X. Kita turunkan, akan mendapatkan limit X menuju 0 dari 1 dikurangi 2 cos 2X per sec kuadrat X. Jika untuk mempermudahnya, kita dapat mengubah sec kuadrat X itu menjadi 1 per cos kuadrat X. Nah, karena ini sudah termasuk dalam limit tentu, kita dapat mensubstitusikan langsung X sama dengan 0. Mendapatkan hasil negatif 1. Mudah kan? Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Sini ada soal limit X menuju 0 dari X pangkat 3 dikurangi dikurangi 3X pangkat 2 ditambah X per X pangkat 3 dikurangi 2X. Maka dengan aturan L'Hopital akan didapatkan limit X menuju 0 dari X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah X per X pangkat 3 dikurangi 2X. Diturunkan, mendapatkan hasil limit X menuju 0 dari 3X kuadrat dikurangi 6X tambah 1 per 3X kuadrat dikurangi 2. Kita bisa langsung substitusikan dengan X sama dengan 0, maka akan memperoleh hasil negatif 1 per 2. Yang ketiga. Nah, ini soal yang lumayan menantang ya, yang setingkat lebih sulit dari soal-soal sebelumnya, yaitu misalkan ada fungsi fx sama dengan ln x per x min 1 dengan x tidak sama dengan 1, dan fx sama dengan c dengan x sama dengan 1. Nah, berapakah nilai c agar fx kontinu di x sama dengan 1? Nah, kita dapat menyelesaikannya dengan melihat dari syarat kontinu, yaitu fc sama dengan limit x mendekati c dari fx. Nah, dari syarat kontinu ini kita mendapatkan f1 sama dengan c, dan limit x mendekati 1 dari fx sama dengan limit x mendekati 1 dari ln x per x dikurangi 1. Nah, untuk mencari hasilnya, kita dapat menggunakan aturan L'Hopital yang mendapatkan turunan limit x yang mendapatkan turunannya, yaitu limit x mendekati 1 dari per x per 1, dan mendapatkan hasil sama dengan 1. Jadi, sesuai dengan syarat kontinu tadi, yaitu yang ini, maka f1 sama dengan limit x mendekati 1 dari ln x per x dikurangi 1, maka akan didapatkan c sama dengan 1. Karena tadi f1 ini sama dengan c, dan limit dari limit x mendekati 1 dari ln x per x
dikurangi 1 ini sama dengan 1. Sehingga nilai C harus sama dengan 1 agar fx continue di x sama dengan 1. Baik teman-teman, selesai sudah pembahasan kita kali ini. Jadi, terima kasih ya karena sudah menonton video ini. See you in the next video. Bye-bye.